Halo, assalamualaikum adik-adik. Kembali lagi di channel YouTube kita, Pengejar Mimpi. Sebelum masuk ke pembahasan soal, kakak mau ingetin lagi, bagi yang mau join les Permaba UNJ 2022, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Di video kali ini kita akan mencoba membahas tentang soshum. Di sini kita mulai dari geografi dulu, di mana tentang materi pendekatan geografi. Oke. Ke pendekatan geografi. Jadi di pendekatan geografi ini biasanya itu selalu muncul di tiap tahunnya. Kayak di sini ada 3 soal nanti yang bakal kakak kasih. Nah, soal-soal ini itu di tiap tahun belakang, di beberapa tahun belakangan itu selalu keluar. Kayak tahun 2018 keluar, di tahun 2016 ada, 15, di 17 juga ada gitu. Jadi kemungkinan besar soal tipe pendekatan geografi ini, materi pendekatan geografi itu bakalan keluar di tahun 2022 juga. Nah, sebelumnya kita bahas sedikit dulu tentang pendekatan geografi. Jadi di pendekatan geografi itu ada 3, yaitu ada pendekatan keruangan, ada pendekatan ekologi atau lingkungan, dan yang terakhir itu ada regional atau kompleks wilayah. Pendekatan keruangan itu biasanya disebut juga dengan pendekatan spasial. Nah, di sini bedanya apa? Di pendekatan keruangan ini itu dia lebih membahas tentang analisis gejala alam. Gitu ya. Dia akan lebih membahas tentang gejala alam atau faktor fisiknya. Jadi di keruangan ini lebih mengenai faktor lokasi, kondisi alam atau sosial budayanya. Gitu ya. Jadi dia lebih akan bahas tentang faktor lokasi, kondisi alam, gitu, sama terakhir sosial budaya. Itu yang akan dibahas di pendekatan keruangannya atau pendekatan spasial. Selanjutnya, di sini ada pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan. Nah, pendekatan ekologi atau pendekatan lingkungan ini dia biasanya lebih didasarkan pada disiplin ilmu biologi. Artinya di sini akan ada pembahasan tentang analisis komponen biotik dengan abiotik. Jadi di sini akan berbau-bau komponen biotik atau abiotik. Abiotik atau yang berbau-bau tentang ilmu biologi. Biasanya dia akan membahas tentang interaksi manusia dengan lingkungannya atau interaksi alamiah dengan non-fisik atau sosial. Nah, itu biasanya dikajinya dengan pendekatan ekologi. Gitu. Beda tadi sama keruangan. Kalau keruangan kan lebih ke gejala alam atau faktor fisiknya, sedangkan di pendekatan ekologi atau lingkungan dia lebih ke arah biologinya atau komponen biotik dan abiotik. Jadi lebih ke interaksi alamiahnya. Nah, yang terakhir di sini ada yang namanya pendekatan regional atau kompleks wilayah. Nah, di pendekatan regional ini dia itu gabungan antara keruangan sama ekologi atau lingkungan. Jadi, dia akan membahas masalah yang geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lain. Gitu. Atau dia interaksi gabungan antara faktor fisik yang tadi yang keruangan dan faktor sosial. Itu yang namanya pendekatan regional atau kompleks wilayah. Gitu. Nah, biasanya tuh si regional ini atau kompleks wilayah itu didasarkan tentang permasalahan yang berbeda-beda di satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, kita sekarang coba masuk ke latihan soalnya. Di soal nomor 16 ini, di sini analisis yang dilakukan dengan cara mengetahui interaksi organisme hidup dengan lingkungannya atau antara satu organisme dengan organisme hidup lainnya dalam geografi disebut analisis. Analisis di sini disebut juga analisis atau pendekatan gitu ya maksudnya. Tadi kan ada 3, ada lingkungan, ada keruangan, satu lagi ada kompleks wilayah. Gitu. Nah, sedangkan di sini kata kuncinya adalah interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Artinya di sini manusia dengan lingkungannya atau bisa kita sebut gitu ya. Nah, tadi di materi itu kita lihat di pendekatan ekologi atau lingkungan.
Di pendekatan ekologi atau lingkungan itu tadi dibilang di sini tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Berarti ini interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau gitu yang soal nomor 16 ini interaksi organisme hidup dengan lingkungannya, berarti namanya di sini adalah analisis ke lingkungan gitu. Berarti jawabannya adalah yang B. Analisis ke lingkungan atau ekologi bisa disebut gitu ya. Di soal selanjutnya, di sini dibandingkan dengan lahan yang subur, lahan gersang akan menimbulkan gejala geografis yang berbeda, baik segi fisik maupun segi sosial budaya. Nah, analisis perkembangan fisik, sosial budaya karena perbedaan kondisi suatu lahan merupakan bentuk analisis. Nah, di sini dia dibahas tentang analisisnya itu fisik, sosial, budaya. Nah, tapi di sini dia bilang lagi karena perbedaan kondisi suatu lahan, perbedaan kondisi. Nah, ini disebut bentuk analisis. Tadi kalau misalnya dia itu tentang fisik, sosial, budaya aja, itu dia masuk di kategori analisis keruangan, ya kan? Nah, sedangkan di sini karena perbedaan kondisi suatu lahan, berarti digabungan nih. Nah, yang gabungan itu tadi namanya pendekatan regional atau kompleks wilayah, di mana di sini masalah geografi yang ada kaitannya dengan wilayah lain dan gabungan faktor fisik dan sosial. Faktor fisik itu tadi yang di ruangan, maksudnya tentang kondisi alam, faktor lokasi atau sosial budaya. Berarti ini termasuk ke dalam bentuk analisis yang mana? Berarti dia termasuk yang kompleks kewilayahan yang gabungan atau biasanya disebut regional gitu. Oke, semoga sampai sini paham. Kita coba soal terakhir. Soal tahun 2017. Salah satu contoh analisis pendekatan ke ruangan. Oke, jadi sini analisis pendekatan ke ruangan adalah tadi analisis pendekatan ke ruangan itu tentang studi kasusnya gimana, pokoknya dia tentang gejala alam atau tentang faktor fisik, gitu kan. Faktor fisik di sini bisa aja lokasi, gitu, kondisi alam, atau satu lagi sosial budaya. Tuh, nah sekarang yang mana yang termasuk? Nah, misalnya yang coba sekarang kita lihat yang A. Meneliti berkurangnya populasi pohon rambutan. Kalau misalnya populasi pohon rambutan, dia lebih ke faktor lingkungan ya, atau yang ekologi. Berarti dia ke pendekatan ekologi. Nah, yang B meneliti gejala menurunnya migrasi penduduk. Ini kayaknya lebih ke tentang pendekatan regional atau perbedaan suatu wilayah dengan wilayah lain. Nah, yang C itu meneliti perubahan iklim global. Yang D itu meneliti penyebaran dari suatu tempat ke tempat yang lain, atau yang E meneliti menurunnya kualitas air tanah. Kalau bicara yang kualitas air tanah itu lebih ke keadaan lingkungan gitu ya, lebih ke analisis ilmu biologi gitu. Sekarang kita lihat yang D, di sini meneliti penyebaran penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Gitu kan? Nah, di sini penyebaran penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada satu kata kunci lagi dari pendekatan keruangan, di mana pendekatan keruangan itu berkaitan dengan di sini berkaitan dengan variasi dan distribusi gitu. Nah, di yang D ini meneliti penyebaran penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu kan berarti dia berkaitan dengan distribusi penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, berarti dia ini termasuk tentang analisis pendekatan keruangan gitu. Dan penyebaran penyakit itu kan dari satu tempat ke tempat yang lain, dia itu bisa tentang faktor lokasi juga, sama tentang gejala alam atau kondisi alam kan. Kondisi alamnya itu penyakit,
Dan faktor lokasinya itu yaitu yang penyebaran dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi yang nomor 16 ini tentang analisis pendekatan ke ruangan, salah satu contohnya itu adalah yang delta atau yang D, yaitu meneliti penyebaran penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Alasannya kenapa? Karena dalam pendekatan ke ruangan itu berkaitan erat dengan variasi dan distribusi, dan dia di sini tentang gejala alam atau ada faktor fisik, faktor lokasi, dan kondisi alam seperti itu. Jadi dia yang termasuk contoh analisis ke ruangan, dia yang delta gitu ya. Semoga dengan penjelasan pendekatan geografi ini kalian bisa paham. Jadi nanti seandainya di soal menemukan tipe soal seperti ini, kalian bisa menyelesaikannya dengan mudah gitu. Intinya kalau pendekatan geografi itu tadi ada 3. Paling nanti bentuk soalnya itu kayak tadi nih, contohnya pendekatan itu apa, atau enggak misalnya ada kasusnya apa, nah dia termasuk analisis pakai pendekatan yang apa. Seperti itu aja sih palingan untuk tipe-tipe soalnya gitu. Nah, semoga membantu kalian nanti bisa menjawab dengan mudah kalau misalnya nemu tipe soal seperti ini. Terus support kami dengan subscribe akun ini, dan jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.